Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk memuliakan namanya. Senang bertemu dengan saudara semua, para pendoa, pengikut Yesus, untuk kita sama-sama memuji dan menyembah. Sungguh ada kuasa di dalam kesatuan kita. Ketika kita memuji dan menyembah, Tuhan akan menurunkan kuasanya bagi kita pagi hari ini. Tuhan akan memberkati kita. Oleh sebab itu, saudara, mari persiapkanlah hati kita, bawalah hidup kita kepada Tuhan dengan hati yang rindu, sembahlah Dia. Katakan kepadanya, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Cinta kau lebih
Besar kasih-Nya pada kami,
yaitu anaknya Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya untuk membasuh, menyucikan, menguduskan kami, bahkan mengangkat kami menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami tujukan penyembahan kami, doa dan persekutuan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami juga menerima kekuatan yang baru lagi daripada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga dengan Roh-Mu yang kudus kami mengerti akan kehendak Bapa. Roh Kudus mengajari kami berdoa, sebab tidak tahu kami bagaimana berdoa, tapi Roh Kudus akan menuntun kami ke dalam setiap kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami tidak tergiur dengan perkara-perkara dunia, tetapi kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami akan menerima firman Tuhan pada saat ini. Mengalirlah kuasa Tuhan. Hati kami persembahkan kepada-Mu pada saat ini. Hati kami menjadi hati yang baik, hati yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga setiap kali firman Tuhan disampaikan mengubah, memberkati hidup kami, membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa apabila kita terus menikmati kasih Tuhan, Saudara. Dan hari ini kita semua boleh menikmati kasih setia dan kebaikan Tuhan, Saudara, lewat persekutuan kita. Kalau hari ini kita ada dan kita masih bisa bersekutu bersama dengan Tuhan, ini adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Olehnya mari kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin menikmati doa persekutuan kita dengan Dia. Puji Tuhan, Saudara yang kekasih. Haleluya, shalom bagi kita semuanya, Saudara, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sungguh merindukan dan mencintai Tuhan Yesus. Bagi Dialah, bagi Tuhan Allah yang telah memanggil kita segala kemuliaan dan sukacita damai yang daripada Dia mengalir atas kita, membawa kita kepada kehendak-Nya. Mari kita baca firman Tuhan, saudaraku, sebagai lanjutan firman Tuhan yang kemarin, Saudara, dari Matius pasal 10 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-43, Saudara, 42. Kita baca firman Tuhan ini, Saudara, yang akan memberkati kita bagaimana kita seharusnya untuk mengikut Tuhan. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kepada kita baik keselamatan, kesembuhan, mujizat, pemeliharaan, tetapi juga Tuhan memberikan, saudaraku yang kasih, peraturan-peraturan dan syarat bagaimana kita mengiring Tuhan, bagaimana kita mengikuti Dia. Oleh sebab itu, mari kita baca firman Tuhan ini supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita pada saat ini. Saya bacakan ayat 26, Saudara, dan teman-teman semua yang ada di rumah bersama dengan Kak Delmi Panjaitan akan membaca ayat 27. Nanti 42 kita akan sama-sama membacanya. Kita akan mulai bagaimana saudara yang kasih penganiayaan, bahkan juga ejekan-ejekan yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang benar-benar mengikut Yesus. Ayat yang ke-26 saya mulai. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit itu. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa-Ku yang di sorga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang isi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak akan layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. 42 bersama-sama. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Puji Tuhan, amin saudara. Inilah firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, yang akan memberkati kita. Bagaimana Tuhan, saudara, mengajarkan kepada kita, dan bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang mengikuti Dia. Nah, saudara, dari ayat pasal-pasal berikutnya, saudara, kita telah membaca firman Tuhan bagaimana dari pasal yang pertama, kelahiran Yesus dan apa yang menjadi tujuan Yesus lahir, saudara, yaitu untuk menyelamatkan kita. Bukan saja hanya menyelamatkan jiwa kita, termasuk juga dalam kehidupan dunia ini, ya, tentang soal makan, minum, pakai kita, bahkan juga soal kesembuhan kita. Saudara, itu sungguh-sungguh Tuhan sediakan bagi kita. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita. Saudara, dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai juga kenaikannya ke surga, semuanya itu adalah untuk kebahagiaan kita sebagai orang-orang pilihannya, pengikut-pengikutnya. Saudara kekasih, saat ini Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga, saudara. Tetapi di dalam mengiring Dia, dalam mengiring Tuhan, saudara, Dia telah memberitahukan terlebih dahulu bagaimana kita mengiring Tuhan. Bahwasanya setiap kita anak-anak Tuhan, kalau kita mengiring Tuhan sesuai dengan standar Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan banyak orang yang mengejek kita. Bukan hanya sedikit, banyak. Mengejek, menganiaya, mencemooh, bahkan menganiaya kita. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kamu takut. Bahkan ada juga yang membunuh, ingin membunuh, menganiaya, membunuh. Tapi apa dikatakan firman Tuhan pada saat ini bagi kita? Ayat yang ke-28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Siapakah yang bisa membunuh tubuh? Manusia bisa membunuh tubuh, saudara. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan di sini, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Janganlah kamu takut terhadap Dia yang mampu membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa atas jiwa. Namun takutlah kamu terhadap Dia, baik Dia sanggup membunuh tubuh maupun jiwa, bahkan roh dalam neraka. Siapakah yang sanggup memasukkan jiwa dan roh manusia ke dalam neraka, saudara, kecuali Tuhan? Apakah yang dapat diperbuat oleh manusia? Manusia hanya, saudara kekasih, sanggup membunuh tubuh, tapi Tuhan sanggup memasukkan orang ke dalam neraka. Mari saudara kekasih, ya, sungguh Tuhan memeliharakan kehidupan kita. Tuhan menjamin kehidupan kita. Dikatakan ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sehelai pun dari rambut kita ini tidak akan dibiarkan Tuhan jatuh tanpa seizinnya. Begitulah pemeliharaan Tuhan atas kita anak-anaknya. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan. 2 ekor seduit, begitulah murahnya burung itu. Tetapi
Tapi itu pun terhadap yang begitu murah, yang tidak terlalu berharga, dipelihara oleh Bapa di sorga. Tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi kita yang begitu mahal. Seberapa mahal kita, saudara? Kalau ada orang berkata, bunuh dia, saya kasih kamu 1 miliar. Saya kasih kamu, ya 1 miliar mungkin udah terlalu tinggi, saudara. Berapa, saudara? 50 juta atau sekian juta. Oh, itu pun ada orang mau. 10 juta pun ada orang mau untuk membunuh, saudara. Tapi kita itu sungguh mahal di hadapan Tuhan. Seberapa mahal kita di hadapan Tuhan? Tak ternilai. Karena kita tidak dapat menilai darah Yesus. Harga kita seharga darah Yesus. Karena darah Yesus sudah tercurah bagi kita di kayu salib. Darah Yesus telah menebus kita. Sebuah pujian berkata, bukan dengan barang mana kau menebus dosaku, bukan dengan emas perak kau membayar dosaku, melainkan oleh darah Yesus, darah yang mahal, darah Yesus yang telah membasuh menyucikan kita, darah Yesus yang telah menguduskan kita. Tuhan menghargakan, Tuhan memeliharakan kita. Namun dalam mengiring Tuhan, semuanya sudah diberikan kepada kita, saudara. Katakan firman Tuhan tadi, saudara, kamu akan diserahkan, kamu akan dianiaya. Tapi janganlah kamu takut kepada mereka. Kamu akan dilemparkan ke neraka. Siapa yang akan dilemparkan? Orang-orang yang membenci Tuhan itu akhirnya nanti akan dilemparkan, saudara, ke dalam lautan api. Ada pemisahan yang begitu jelas, saudara, antara orang-orang yang mengikut Tuhan dengan orang-orang yang membenci, orang-orang yang menolak terus-menerus akan keselamatan, saudara yang kekasih. Jadi dikatakan di sini, saudara yang kekasih, janganlah kamu takut kepada mereka yang sanggup membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa atas jiwa. Namun takutlah kamu terhadap Dia yang berkuasa membinasakan kamu, baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Jadi saudara yang kekasih, jelas pengikutan kita akan Tuhan, saudara yang kekasih, ada pemisahan antara orang-orang yang takut akan Tuhan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan sanggup memisahkan, dikatakan saudara yang kekasih, ke neraka. Jadi neraka adalah tempat orang-orang yang terus-menerus menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, bahkan saudara yang kasih, yang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa ada satu tempat hukuman kekal bagi mereka yang bersalah di hadapan Tuhan, dan tempat itu tempat yang sangat mengerikan. Di sana terdapat api dan juga ulat yang tidak mati-mati, saudara. Bahkan beberapa bulan yang lalu ketika kita belajar dari firman Tuhan, kitab Wahyu, saudara yang kasih, kita sudah mempelajari itu, betapa sangat mengerikan neraka itu, saudara. Ada begitu banyak orang ingin membunuh diri, tapi maut makin lari, saudara. Maut lari daripadanya. Itulah kematian yang kekal. Rohnya yang mati namun hidup, namun tubuhnya tetap hidup dan tubuhnya disiksa. Oleh sebab itu pertahankan terus iman kita kepada Yesus. Sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita diejek sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, saudara, tapi ada upah yang begitu luar biasa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, puji Tuhan, saudara, ayat 32 dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, pentingnya kita berani untuk mengakui Tuhan di depan orang banyak. Jangan malu sebagai pengikut Yesus, tapi banggalah kita, teguhlah kita sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Saudara pengkasih, akan ada pemisahan nanti. Sekarang mungkin belum begitu terlihat, tetapi saudara pengkasih, akan ada pemisahan. Barang siapa yang malu mengakui aku di depan orang banyak, maka aku juga akan malu mengakui dia di hadapan Bapa-Ku, kata Tuhan. Saudara, jadi marilah kita, saudara yang kekasih, bangga, sukacita, mengiring Yesus, tidak usah takut. Ada jaminan Tuhan bagi kita yang mengikut Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, barang siapa yang memberikan secangkir air putih kepada hamba-Ku ini, besar upahnya. Tuhan, saudaraku, menjamin kehidupan kita.
Janganlah kau menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak akan layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya. Inilah, saudara kekasih, syarat untuk mengikut Tuhan dan hal-hal yang harus kita lakukan, saudara kekasih. Memang Yesus adalah Raja Damai, tapi dia nanti datang, saudara kekasih, bukan membawa damai, tapi membawa pemisah. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan orang-orang setengah hati, orang-orang yang menolak Tuhan, saudara, itu akan dipisahkan. Bahkan pada saat ini pun sebenarnya, saudara, kalau kita lihat, sudah terjadi yang demikian. Kalau kita tidak mau kompromi dengan dosa, tapi sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sungguh-sungguh terjadi perpisahan antara orang beriman itu dengan orang-orang yang menganiaya, dengan orang-orang yang sengaja menolak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan orang berdosa. Tuhan menghendaki keselamatan. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tapi itu tidak otomatis. Tidak otomatis semua dunia ini akan diselamatkan. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan sudah memberikan yang termahal, yang sangat berharga, yaitu Yesus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan telah menyediakan keselamatan. Tuhan telah memberikan, mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kalau orang-orang yang sengaja menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, bahkan menganiaya orang-orang yang percaya, menganiaya hamba-hamba Tuhan, menolak iman percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan berkata, aku datang untuk membawa pedang, memisahkan antara mertua dengan menantu perempuan. Barang siapa yang mengasihi aku lebih daripada anaknya, barang siapa yang mengasihi anaknya lebih daripada aku, dia tidak layak. Tuhan di atas segalanya. Bukan berarti kita tidak mengasihi setiap orang. Itu sebabnya pada saat ini marilah kita berdoa supaya seisi keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang menjadi doa kita. Doakan keluarga kita, sampaikan firman Tuhan kepada mereka, tunjukkan kasih kita kepada mereka, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Biarlah perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang, sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di sorga, dikatakan firman Tuhan. Ini yang menjadi tujuan kita pada saat ini. Ini yang menjadi kerinduan kita juga pada saat ini. Supaya Tuhan mengurapi kita, memberikan keberanian untuk hidup kita menjadi saksi Tuhan. Sepanjang kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, beritakan Yesus. Tapi bagi mereka yang sengaja menolak, maka firman Tuhan berkata di sini, aku datang bukan membawa pedang. Aku datang bukan membawa damai, tetapi aku datang membawa pedang, memisahkan antara domba dan kambing-kambing, memisahkan antara bapa dan anak, mertua dengan menantu wanitanya. Tentunya itu, saudaraku yang kasih, adalah orang-orang yang percaya, yang mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan dengan teguh, setia, mengaku Yesus, sekalipun aniaya datang, dengan orang-orang yang kompromi dengan dosa, dengan orang-orang yang tidak peduli akan keselamatan, bahkan orang-orang yang sengaja, saudara kekasih, yang menolak Tuhan, menolak firman Tuhan, menolak keselamatan. Ya, jadi untuk itu, saudara kekasih, mari kita sambut Tuhan, mari kita kerjakan apa yang dikatakan oleh Tuhan, sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita diejek, tapi sesungguhnya ada upah yang begitu luar biasa menantikan kita. Tidak sebanding
berkat kuasa kemuliaan yang akan kita terima dengan segala ejekan-ejekan, dengan segala penganiayaan, dengan segala penderitaan yang kita alami pada saat ini. Nah, untuk itu firman Tuhan berkata ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa ia menyambut aku yang ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah sebagai orang benar. Jadi apabila ada orang hamba Tuhan, pemberita Injil, yang dengan imannya saudara memberitakan firman Tuhan keselamatan, yang menyampaikan firman Allah dengan sungguh-sungguh, maka ada orang yang menyambut dia, ada orang yang menerimanya, bahkan juga memberikan secangkir air putih. Sekalipun banyak aniaya, banyak tantangan, disingkirkan dia saudara, tapi orang tersebut sungguh-sungguh mengiring Tuhan, sungguh-sungguh menyambut hamba Tuhan tadi, bahkan mendukung hamba Tuhan yang benar itu, mendukung orang benar itu. Dia adalah jemaat biasa, tetapi dia menerima upah nabi. Barang siapa melayani seorang gembala sebagai gembala, maka dia akan menerima upah sebagai gembala. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia menerima upah sebagai nabi. Jadi tidak masalah saudara, kita sebagai manusia, kita sebagai jemaat biasa, tapi kita mendukung pekerjaan hamba-hamba Tuhan, menerima ajaran firman Tuhan yang disampaikan, mendukung pelayanannya. Padahal kita bukan gembala, padahal kita bukan rasul, padahal kita bukan nabi, tapi kita bisa menerima upah nabi. Ini adalah janji firman Tuhan. Kita bukan nabi, tapi kita menerima upah nabi. Ini janji firman Tuhan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita tabur hal-hal yang baik, dukunglah hamba-hamba Tuhan yang berjalan dalam kebenaran, yang memberitakan firman Tuhan. Dan jangan dukung hamba Tuhan yang mencari kepentingan diri sendiri, yang mencari penghormatan sendiri, yang ambisi, yang mencari nama. Tapi dukunglah hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, yang memberitakan kebenaran. Sekalipun kita harus dianiaya, sampaikan kebenaran saudara, dukunglah saudara. Maka saudara yang kasih, firman Tuhan berkata, dia akan menerima upah sebagai nabi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setiap apapun yang kita berikan saudara, apapun yang kita perbuat saudara, kita akan mendapat upah. Inilah jaminan yang Tuhan berikan bagi setiap orang saudara yang kasih, yang turut serta membela pekerjaan Tuhan. Nah, jadi jangan kita khawatir, jangan kita takut akan soal-soal penghidupan kita saudara. Tuhan menjamin kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya dan yang mempertahankan iman percaya kita, kesetiaan kita, ketekunan kita kepada Tuhan saudara. Nah, ini firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, saudara kasih, menjadi kekuatan bagi kita. Pertahankan terus iman kita dan lakukanlah segala sesuatunya untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berdoa saudara, kita akan menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kita yakin bahwasanya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan selalu akan menolong kita menghadapi penganiayaan, menghadapi penderitaan, menghadapi ejekan saudara. Kalau burung-burung di udara diarahkan oleh Tuhan, sehelai rambut dari kepala kita pun tidak diizinkan Tuhan jatuh tanpa seizinnya. Maka dia juga yang telah memanggil dan memilih kita, dia akan memelihara kehidupan kita. Haleluya. Kita naikkan penyembahan ini kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kualitas iman kami semakin bertambah-tambah teguh dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita angkat penyembahan ini kepada Tuhan, saudara. Jadikan ini menjadi doa dan iman percaya kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberi
pagi hari ini kami mengerti bangkitan apa yang terkandung di dalam keselamatan yang kau berikan bagi kami. Hal-hal apa yang kau rencanakan bagi kami. Jaminan hidup kami baik di dunia ini maupun di sorga yang kekal. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang baik. Kaulah harta yang termahal bagi kami. Yesuslah harta yang termahal kami. Yesus yang mencurahkan darahnya bagi kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, memberikan Roh Kudus untuk menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan Roh Kudus yang menghiburkan kami. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Kau menghibur yang sejati bagi kami. Saatnya tiba, Yesus datang bukan lagi membawa damai, tapi membawa pedang. Pemisah, memisahkan antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, dan musuh sesamanya ialah seisi rumahnya. Kami rindu seisi rumah kami diselamatkan. Untuk itulah kami berdoa pada saat ini. Berkatilah seisi rumah kami Tuhan. Firman-Mu berkata dalam Kisah 16:32 ya Tuhan, satu orang selamat, percayalah kepada Tuhan Allah, maka engkau akan tetap teguh. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Doa kami supaya seisi rumah kami diselamatkan Tuhan. Doa kami supaya seisi rumah kami menerima keselamatan daripada Tuhan. Doa kami supaya seluruh keluarga kami menerima Yesus, hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Urapi dan berkatilah kami supaya kesempatan yang ada pada saat ini kami bisa menarik mereka datang kepada Tuhan. Kami bisa meyakinkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang beriman, orang-orang percaya. Tidak satu orang pun dari keluarga kami yang mati ke neraka. Tidak satu orang pun dari antara keluarga kami yang mati tanpa keselamatan. Tapi mereka adalah orang-orang yang hidup untuk Kristus, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup sebagai saksi Tuhan, bahkan mati ke surga, memiliki hidup yang kekal. Ini doa kami, ini rindu kami, ini kerja keras kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu atas kami. Urapi kami Tuhan, supaya boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan hati kita pada saat ini saudara. Sekalipun ada aniaya selama ini, bahkan aniaya akan datang nanti lebih lagi, tapi Tuhan membedakan kita, Tuhan melindungi kita. Tetaplah teguh, tetaplah percaya. Jangan malu mengaku Yesus, jangan malu menyaksikan Yesus. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang malu mengakui Aku di depan orang banyak, maka Aku pun akan malu mengakui dia di depan Bapa-Ku. Jangan malu saudara, banggalah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada upah yang begitu besar, ada janji yang begitu luar biasa, baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang setia. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Pengurapan-Mu ada pada kami, kuasa-Mu ada pada kami, penyertaan dan perlindungan-Mu ada pada kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Urapi kami, penuhkan kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Berkat-Mu kepada umat-Mu, bagi hamba-hamba Tuhan pengikut Kristus pagi hari ini, berkatilah Tuhan secara tubuh, jiwa dan roh. Secara tubuh semuanya Tuhan sehat dan kuat terpelihara. Secara jiwa semua bersuka cita, semua teguh berpengharapan kepada Tuhan. Secara roh semuanya kami tetap beriman. Tidak ada kami yang lemah, tapi kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, pelayanan, pekerjaan, kehidupan, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kau berkati ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir atas kami. Kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Berkati anak-anak kami yang Tuhan yang sedang sekolah. Kasih Tuhan limpah bagi mereka. Tidak ada yang ikut-ikutan terhadap pergaulan-pergaulan bebas, tapi semua anak-anak kami ada dalam berkat Tuhan. Berkati suami istri tetap bersatu hati, sehati sepikir, tidak ada pertengkaran, tidak ada perceraian, tidak ada percecokan, tapi saling mengasihi, saling mendukung. Adanya hubungan komunikasi yang begitu dekat, terbuka, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagi orang-orang muda yang merindukan jodoh, berikan jodoh
jodoh sepadan dengan mereka ya Tuhan. Bagi orang-orang muda yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pelayanan mereka, berkati gereja yang mereka layani ya Tuhan. Bertumbuh berkembang, pakailah dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda mukjizat. Teguhkan setiap hati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang berdoa pada saat ini menerima upah atas setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Hamba-Mu yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu pada saat ini. Sesungguhnya kalau Tuhan Allah kami mendengar dan menjawab doa. Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan, yang berdosa Kau ampuni ya Tuhan. Mereka yang mulai bimbang, dipertetapkan imannya, sehingga tidak ada yang bimbang, tapi semua diteguhkan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada orang-orang yang baru ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, kembali mereka ke kemampuan Bapa di sorga. Hiburkan mereka semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa kalau ada hari ini yang berulang tahun, berkati mereka, Kau tambahkan umur mereka ya Tuhan. Umur yang panjang Kau berikan bagi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir pada saat ini. Berkat Tuhan turun bagi setiap umat pada saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur kami dan doa kami. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan syukur kita, segala puji, hormat juga syukur. Yesus